Mohon maaf, belum merdeka. Iya, iya. Untuk Pak Presiden, Pak Menteri, mohon maaf. Karena kita taat kepada Scopus, kita taat kepada jurnal ilmiah. Kalau saya tanya misalkan, berapa orang yang membaca jurnal ilmiah, bandingkan dengan media massa. Jurnal ilmiah itu hanya dibaca pada saat orang akan menulis jurnal rujukan dan pembacanya adalah mahasiswa dan dosen-dosen yang pesakitan untuk mengejar pangkat akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam acara didaktif yang ke-25 ini, saya bersama dengan, saya menyebut guru saya. Beliau ini guru saya banyak mengenal dunia literasi, saya mengenal banyak buku, saya juga mengenal banyak orang-orang di sekitar para sastrawan itu karena salah satu diantaranya adalah Mas Tejo. Saya panggilnya biasa Bapak, biasa Mas juga, Pak, dan sebagainya. Bergantung kondisi saja. Karena beliau itu tidak mau mematenkan panggilan khasnya. Segala puji untuknya, salawat salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi malam ini kami akan membahas berkaitan dengan literasi dan kedewasaan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi kedewasaan? Ini malam ini akan kita bincang lebih mendalam karena banyak orang mengampanyekan dunia literasi tapi substansi literasi itu tidak kemudian terjiwai oleh orang yang mengampanyekannya, termasuk orang yang dikampanyekan itu literasi kemudian hanya menjadi pajangan saja. Literasi hanya menjadi sekadar nama. Literasi hanya sebuah identitas yang tidak, itu tadi yang saya bilang, tidak termanifestasi pada diri setiap orang yang menjalankannya gitu. Termasuk kita tahu bahwa dunia literasi selama ini hanya digaungkan pada persoalan baca dan tulis, sehingga substansi dari literasi itu yang malam ini kita akan berbicara dengan bintang tamu saya. Beliau adalah Pak Sutejo. Beliau sekarang dosen di STKIP Ponorogo dan beliau juga termasuk bagian dari tim penyusun konsep literasi di Jawa Timur. Bahkan beliau juga sering dipanggil ke Jakarta, ke pusat untuk membincang konsep substansi literasi. Apa bedanya mengkampanyekan dengan mengampanyekan? Jadi kalau ini persoalan peluluhan saja, nanti Acasar kita akan diskusikan. Malam ini saya pikir kita tidak salah orang. Ini orang yang paling tepat sekali untuk membincang berkaitan dengan literasi dan kedewasaan. Kepada saya malam ini tidak apa-apa ya kalau saya panggil Ustaz. Ustaz Sutejo. Karena saya pun harus mempertegas bahwa saya teringat perjalanan ke Jember itu perjalanan yang luar biasa. Termasuk kalau tidak salah pertemuan kali terakhir kita di Situbondo kemarin. Iya, di Bondowoso. Iya, di Situbondo, iya. Pertemuan para sastra muktamar sastra. Baik, apa substansi dari literasi itu dan mengapa Mas Tejo ingin mengungkap bahwa berarti ada model ketidakdewasaan, tanda petik, dalam memahami substansi itu tadi, literasi dan kedewasaan. Silakan. Terima kasih sahabat dan pecinta Indonesia. Yang pertama-tama, gerakan literasi nasional itu menurut saya seringkali disalahpahami. Yang pertama-tama yang salah paham itu adalah
birokratnya, pejabatnya. Jadi Oh, karena pejabat. mengapa kegiatan-kegiatannya itu cenderung ke seremonial, cenderung ke formal. Padahal kalau ngomong tentang kegiatan literasi sesungguhnya adalah soal pembudayaan. Karena itu sebenarnya dengan simpel atau sederhana, literasi itu kita bisa mengatakan bahwa itu melek huruf yang pertama. Yang kedua melek makna. Mulai huruf, mulai maknanya. Melek huruf, kemudian melek makna. Kalau melek makna itu kan melek substansi, melek konteks, dan seterusnya. Karena itu tidak heran, itu Profesor Saryono pernah mengatakan bahwa literasi itu sebenarnya penandanya 4. Satu pemahaman, pemaknaan, penyadaran, dan pensintesaan. Jadi orang yang Penyintesan. literat itu orang yang paham. Orang yang literat itu adalah orang yang mengenali makna dengan benar. Yang ketiga, orang yang literat itu juga menyadari tentang makna yang dipegang itu. Sadar terhadap pribadi dan sosial, dan tentu ini yang paling berat, orang yang literat itu harus mampu menyintesakan. Inilah kemudian saya teringat kawan yang juga aktivis di GLN itu, Profesor Swardi Indraswara. Literasi itu simpel dikatakan, itu melek kahanan. Kalau di Makassar saya tidak tahu Ustaz, melek kahanan itu. Melek kahanan itu melek sikon. Oh, Melek melihat kahanan itu adalah bagaimana kontekstual ya. kita itu punya kecakapan apa ya, Kontekstual. sosial, punya kecerdasan emosional, goodwill, itu tanda-tanda orang yang literat. Karena itu kemudian kalau kita sedang berbincang tentang literasi baca tulis, literasi sains, literasi moral, literasi finansial, kemudian literasi digital, dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Sesungguhnya ini paling tidak, makanya ini disebut dengan 6 literasi dasar. Tidak akan ada lagi misalkan orang mengalami pelecehan seksual kalau itu dia paham tentang literasi digital. Karena pelecehan seksual dan lain sebagainya seringkali bermula dari penyalahgunaan media-media digital itu. Kita sepakat bahwa hampir semua persoalan itu bermula dari sana. Persoalan yang itu. Ini contoh saja. Berarti dia tidak literat. Tidak literat dari aspek digital. Karena itu kemudian kalau di Amerika misalnya, Bill Gates itu jelas melarang anaknya memegang HP sampai usia kelas 6 SD. Penggunaan HP dibatasi, digitalisasi dibatasi. Karena itu apa? Padahal mereka penemu, mereka perancang, mereka bisunya di bidang itu, tapi mereka membatasi hadapan anak. Inilah sebenarnya kalau saya katakan bahwa orang yang literat itu adalah mereka yang dewasa, atau orang yang belajar literasi sesungguhnya sedang belajar kedewasaan. Gitu, Ustaz. Oh, siap. Halo Mas Tejo. Jadi bagaimana, halo. Jadi bagaimana sebenarnya orang yang belajar literasi itu sesungguhnya adalah mereka sedang belajar tentang kedewasaan untuk menuju puncak. Karena puncaknya adalah pensintesaan. Orang yang literat itu kan mampu menyelesaikan masalah. Di Indonesia, gerakan literasi bagian dari masalah. Kan ini menjadi lucu, menjadi ironi, menjadi paradok. Makanya sering saya berguyon bahwasanya ya niatkanlah kegiatan-kegiatan seremonial itu, bina itu, komunitas-komunitas itu. Sebenarnya menurut saya gerakan literasi itu akan lebih kuat kalau berbasis pembudayaan. Kalau ngomong pembudayaan artinya bagaimana kekuatan-kekuatan komunitas itu. Karena itu kemudian gerakan literasi menurut saya embrionya yang paling dasar adalah keluarga. Karena itu Ustadz, ini saya sedang merancang bagaimana literasi keluarga. Karena sebenarnya di keluarga itulah literasi bermula,
literasi berkembang, dan literasi akan mencapai tingkat kedewasaan. Kalau begitu, artinya orang tua tentu wajib literat. Yang orang tuanya punya kesadaran baca tulis, punya kesadaran numerasi, bagaimana dia bisa berhitung, bisa mengkalkulasi, bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, bisa punya metode menabung, bisa punya manajemen investasi, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian orang tua itu bisa bernalar secara kritis, tidak mistis, dan dia peka secara keilmuan. Literasi sains, literasi finansial, bagaimana orang kemudian keluarga itu sadar akan keuangan, pentingnya bekerja, dan lain sebagainya. Kesadaran tentang perbankan dan lain sebagainya. Literasi digital, jangan sampai kemudian digitalisasi itu menjadi musuh yang nyata dalam kehidupan ini. Karena masyarakat Indonesia itu tidak literat. Ini sangat berbahaya. Sehingga samudera persoalan itu bisa bermula dari literasi digital yang salah. Belum waktunya mereka sudah bermain. Yang terakhir, puncaknya menurut saya ya literasi budaya itu. Sehingga ketika orang sudah literat, tolong dicek Ustadz itu, sebenarnya hakikat literasi itu tag non-tag. Digital itu kan non-tag. Kemudian orang bisa mampu mengaplikasikan kemampuan pengelolaan keuangannya, itu kan non-tag dan seterusnya. Karena itu menurut saya kedewasaan orang yang literat tentu adalah mereka adalah orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan. Dewasa, mampu menghadapi dan memiliki goodwill dalam kehidupan sosial, melek kahanan, tanggap ing sasmito, punya kecakapan sosial, punya kecakapan emosional, punya kecakapan spiritual, dan tentu juga punya kecakapan finansial. Sehingga orang-orang yang dewasa dalam konteks literasi ini adalah mereka orang-orang yang punya setting goal dalam kehidupannya. Setting program. Aku ini uripnya nyapa kok. Bukan sekadar kita berjalan, mengalir, hidup hanya mengalir. Oke lah, mengalir itu adalah ketawakalan. Mengalir dalam konteks ketawakalan karena kita adalah bidak. Kalau kita berpikir transendental, spiritualitas kepada Tuhan. Tapi sebagai manusia, ikhtiar dalam bahasa konteks literasi tentunya adalah bagaimana kita mampu paham, mampu kemudian kita sadar, dan mampu memaknai, dan pada akhirnya mampu menjadi solusi di dalam kehidupan ini. Karena itulah kemudian PPK, mengenai GLN itu puncak dari literasi itu diintegrasikan dengan karakter. Bukankah karakter yang terbaik itu hakikatnya adalah sebuah kedewasaan, Ustaz? Inilah sebenarnya kompleksitas literasi di Indonesia. Dan mohon maaf, saya itu jengah dengan kehidupan mutakhir yang bagaimana kemudian begitu banyak orang ngomong penggerak literasi. Bahkan saya masuk ke grup penggerak literasi Jawa Timur itu. Isinya nyinyir. Sakit saya. Dia baru bisa misalkan menulis puisi, dia mengatakan penggerak literasi. Dia baru menulis misalkan kumpulan buku bersama, mengatakan penggerak literasi. Literasi atau gerakan literasi kehilangan roh ketika tidak ada keteladanan terbaik, baik secara verbal maupun non-verbal dari pelakunya. Itu Ustadz kira-kira. Barangkali ada pancingan dari Ustadz. Gimana Ustadz Karman? Ya, pernah mungkin dengar, bahkan tahu ada wacana, bukan lagi wacana sih, sudah bentuk aplikasi berkaitan dengan 15 menit sebelum pembelajaran dilakukan proses membaca di sekolah-sekolah. Saya mau minta tanggapan Mas Tejo berkaitan dengan sikap seperti itu. Apakah produktif atau gimana gitu? Iya. Sama sekali tidak produktif karena para gurunya tidak paham. Mohon maaf ini. Karena kebiasaan membaca 15 menit itu yang saya tahu, Ustaz.
Itu anak diminta untuk membaca sendiri. Iya, membaca sendiri, betul. Ya remuk lah. Anak-anak itu belum bisa membaca. Harus dibantu dia membaca apa. Terus membacanya bukan membaca buku pelajaran, Rek. Ya, misalkan kalau minggu pertama itu membaca cerpen. Guru yang hebat mampu memberikan induksi bagaimana membaca cerpen. Kenalilah tokohnya, kenalilah peristiwanya. Dari rentetan peristiwa itu kemudian kamu akan ketemu ceritanya. Setelah itu kira-kira melalui para tokohnya itu kan karakternya kuat. Sehingga ketika kuat kamu akan bisa menemukan pesan dalam cerita. Wah, anak-anak dibebaskan moco apa saja dan tidak ada evaluasi. Dalam tanda kutip, evaluasi dan kontrolnya. Kalau menurut saya, tahap pembiasaan itu harus ada pengkondisian dan keteladanan. Harus ada pengkondisian, ada setting program dari sekolah dan guru, dan yang kedua itu harus ada yang namanya keteladanan. Anak disuruh membaca 15 menit, guru nih toleh-toleh. Guru nih lihat HP. Wah, ini kacau. Ya, katakanlah kemudian gurunya juga berceritalah pengalamannya membaca buku di 15 menit itu. Boleh. Yang pertama guru memberikan contoh. Wah, kemarin saya ketemu buku yang judulnya Heroic Leadership. Buku itu asik. Meskipun itu buku terjemahan, buku dari agama lain, tapi ada 4 pilar itu yang menarik. Bahwa orang kalau ingin sukses di Eropa Utara, Irlandia grup itu, rata-rata memiliki 4 hal. 1, memiliki etos, punya ingenuitas, punya kemudian cinta, dan punya kreativitas. Wow, guru kemudian bercerita keempat unsur itu. Esoknya, anak-anak ditugaskan untuk membaca 15 menit. Misalkan artikel, membaca berita, tapi harus dipandu. Maca berita ki ya apa rek? Maca berita misalkan apa toh, di mana toh, kapan toh, setelah itu bagaimana dan mengapa gitu loh. Membaca berita, anak suruh baca berita suruh menceritakan, itu guru gendeng itu. Berita itu bukan diceritakan. Nah, berita itu kan dipahami, kemudian diatur. Nanti kalau tidak mengenal itu, salah. Mengapa diceritakan? Karena tidak ada fragmennya. Berita itu hanya kejadian satu jebret dipoto, itu aja. Kalau kemudian membaca argumentasi, ya guru harus paham. Gurunya juga pernah membaca argumentasi, sehingga mampu. Apa toh ide gagasan yang disampaikan oleh bacaan penulis itu, di dalam bacaan itu, apa toh argumentasinya? Menurut Anda logis apa tidak? Gitu loh. Terus minggu selanjutnya salah 2 anak diminta untuk menceritakan pengalamannya membaca, entah buku, entah cerpen, entah berita, sehingga tetap ada proses, ada satu diskusi, ada satu timbal balik di antara anak-anak. Maunya seperti itu. Tapi prakteknya 15 menit membaca itu, ada yang saya tahu, itu mohon maaf membaca Al-Quran. Tidak apa-apa, bagus, tapi dengan maknanya, dengan diskusi. Kemudian ada lagi membaca, apa yang dibaca? Bebas. Apa bebas? Buku di sekolah tidak ada kok. Makanya saya pernah usulkan itu sekolah yang baik itu menyediakan kultur sekolah yang ada pajangan di pojok sekolah itu, katakanlah ada buku 40 buku lah, karena anaknya 30, ada 40 disebeli 10. Setelah itu diputar, antar kelas itu berbeda gitu loh. Tidak kemudian yang terjadi sekarang anak diminta untuk membaca, bukunya aja tidak ada. Macam mana itu bisa terjadi pembiasaan? Gitu Ustaz. Makanya program 15 menit membaca itu pembiasaan itu butuh dukungan. Yang pertama itu harus ada sarana prasarana kan, ada buku dan ada aksesoris. Yang kedua mungkin ada pajangan. Katakan ungkapan-ungkapan literatif dari orang-orang.
Katakan Pram, Oh, pernah susah. berpikir, ya, ada pajangan di kelas itu. Misalkan orang boleh pandai setinggi langit, tapi kalau tidak menulis dia akan hilang dari peradaban. Tulis si Pram. Gitu. Setelah itu, ciri manusia adalah menulis. Kalau tidak menulis bukan manusia. Itu seorang cerpen S.W. Harjono dari Mojokerto. Kemudian teman saya Sabrang Suparno dari Jombang itu mengatakan, dunia lenyap dalam diri penulis, tapi penulis tidak pernah lenyap dari dunia. Kan baik. Jadi pertama ada buku-buku, kedua ada pajangan. Dan yang ketiga, wajib ada keteladanan para guru. Yang keempat tentu baru kultur sekolah. Kultur sekolah itu ya harus menggambarkan bahwa sekolah itu benar-benar gambaran sekolah yang literat. Perpustakaannya banyak koleksinya, perpustakaannya ramai, dikunjungi oleh murid-muridnya. Di perpustakaan ada kegiatan lomba baca, ada lomba resensi, kemudian ada juga misalkan diskusi sharing terhadap buku baru, karena asik Ustadz. Nah, pembiasaan itu tidak jalan. Konsepnya bagus, aplikasinya di lapangan mengerikan. Parodi. Saya pikir itu Ustaz, tanggapan saya terhadap novel Ya, Ngajar. sebenarnya substansi membaca bagi seorang Ustadz Sutejo itu apa sih? Substansi membaca bagi seorang Ustadz Sutejo gitu. Kan selama ini kalau penjelasannya tadi bahwa guru itu harus cerdas untuk kemudian misalnya ketika dia memberikan materi berkaitan menulis berita, maka dia harus paham tentang minimal 5W tambah 1H. Yang menjadi persoalan adalah ini kan materi-materi juga dalam pembelajaran. Maksud saya, apa yang menjadi nilai plus atau nilai tambah dari 15 menit itu? Makanya pertanyaan sederhananya, substansi membaca bagi seorang Ustadz Sutejo itu apa? Gitu. Oke Ustadz. Jadi yang pertama, filosofi awal itu kan ada pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran kan. Nah, pembiasaan itu dasar sebenarnya. Pertanyaannya adalah, mengapa membaca itu penting? Nah, filosofi tentang pentingnya membaca itu guru harus bisa menyampaikan. Kalau saya katakan bahwa membaca itu persis dengan makan minum. Artinya bahwa membaca itu adalah kebutuhan. Kebutuhan, kalau tidak membaca, mati. Yang mati apa? Kemanusiaannya, intelektualitasnya, kedewasaannya. Lah, tidak membaca kok menulis. Lah, karena itu kemudian saya menganalogkan. Membaca itu seperti makan dan minum. Menulis itu, maaf, ini agak kotor, seperti berak dan kencing. Macam mana orang pengen berak, pengen kencing, kalau dia tidak makan, tidak minum? Nah, ini filosofi yang pertama. Yang kedua, bahwa membaca itu sebenarnya tidak rumit. Nah, guru-guru itu kesalahannya adalah tidak tahu graduasi anak. Anak belum kenal dunia membaca sama sekali, suruh baca buku pelajaran, suruh baca yang berat. Ya, yang pertama-tama kita tahulah bahwa membaca yang pertama itu kan rekreatif. Ya, membaca untuk hiburan. Kalau sukanya novel, ya jangan dilarang, gitu loh, biar baca novel. Populer, tidak ada masalah. Bukan serius, tidak ada masalah. Yang penting mereka mencintai dulu. Setelah itu, baru membaca, dinaikkan, sesuai dengan Nah, kalau ingin nulis artikel, banyak membaca contoh artikel. Kalau ingin menulis cerpen, banyak membaca cerpen, sehingga tahu style. Kalau ingin menulis resensi, banyak membaca resensi. Karena hidup itu hanya peniruan. Hidup itu hanyalah mengekor.
Karena itu saya punya teknik di dalam mendampingi anak-anak menulis, itu namanya N3 Ustadz. Niteni, nerokne, nambai. ATM, Iya, iya. amati, Ya, TM. tirukan, Amati ya. modalkan. Sehingga menulis itu gampang. Kalau sudah membaca bagaimana melihat orang-orang. Makanya pengakuan para penulis itu penting. Guru sesekali menceritakan pengakuan para penulis pada saat merintis. Itu di ruang-ruang kelas. Guru aja buta penulis. Rabun karya sastra. Sehingga bagaimana dia akan mengkomunikasikan pada anak-anaknya. Ini yang mengerikan. Karena itu kemudian sebenarnya menulis makalah misalnya, itu gampang kalau sering membaca. Pertanyaannya, Iya. mereka menjadi pencuri pada saat menulis makalah karena dia tidak membaca. Di buku saya, Bahasa Indonesia itu Ustaz, saya buatkan khusus materi itu namanya membaca untuk menulis. Membaca untuk menulis. Jadi membaca untuk menulis itu berbeda dengan membaca rekreatif. Membaca untuk mencari motivasi, beda. Kalau membaca untuk menulis, kita digerakkan oleh satu tema, satu ide, kita breakdown mencari bacaan-bacaan yang relevan dengan ide atau tema. Yang kedua, misalkan, kalau kita ingin menulis cerpen misalnya, tidak harus dengan membaca cerpen, tapi bisa membaca fiche. Tolong fiche itu juga ada narasi, deskripsinya kuat. Iya, betul. Betul. Tapi juga harus membaca opini, essay misalnya. Karena cerpen itu bagaimanapun juga ada gagasan. Tapi gagasan yang dititipkan melalui para tokoh. Sehingga yang kuat adalah narasi dan deskripsi, fragmen-fragmen itu. Disinilah maka kemudian filosofi membaca itu akan sangat memberikan kekayaan. Menurut saya, membaca itu menyehatkan. Membaca itu menyempurnakan. Dan membaca itu adalah mendewasakan. Karena itu membaca menjadi jendela kedewasaan bagi seseorang. Gitu Ustaz. Siap. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sebenarnya yang menjadikan kita hari ini itu cenderung kanak-kanak dalam memahami literasi? Maksud saya, apa sebenarnya, apakah ini semacam turunan dari guru kita yang malas membaca, kita sebutlah begitu misalnya, karena dia hanya konsen terhadap materi tertentu misalnya, ataukah keilmuan mereka tertentu sehingga proses pengembangan kita untuk membaca itu terjadi. Ya kita sebutlah, karena kita materinya adalah literasi dan kedewasaan, jadi kata kunci antitesis dari kedewasaan adalah kekanak-kanakan. Jadi kita sebut kekanak-kanakan itu adalah sekadar membaca tapi tidak memahami substansi gitu. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Karman. Jadi yang sering pertama-tama yang saya temui itu seperti ini Ustadz. Jadi bagaimana guru bidang studi tertentu, katakanlah guru bahasa Indonesia itu tidak membaca pengetahuan sosial, tidak membaca sains, tidak membaca ilmu pengetahuan yang lain, apa lain itu. Alasannya adalah untuk apa? Gitu. Yang kedua, dia lupa bahwa sebenarnya kekuatan hasil pembacaan apapun bidang, apakah itu politik, hukum, sosial, ekonomi, bagi guru bahasa Indonesia itu sangat penting. Mengapa? Karena nanti pada saat menulis, bisa kita bersinggungan dengan bidang-bidang itu. Apalagi kalau menulis esai sastra, kalau menulis cerpen, menulis puisi. Ini contoh dari bidang kita aja, Ustaz. Demikian juga teman saya yang guru matematika itu. Ya, pokoknya ya matematika, membaca sosial itu untuk apa? Sosial itu nggak penting, gitu Ustaz. Jadi sehingga sejak awal itu para guru sendiri itu ya seperti dikatakan Ustadz itu kekanak-kanakan. Para guru sendiri itu loh kekanak-kanakan, kayak anak-anak. Karena dia hanya yang disuka, yang dipegang aja. Dia tidak ingin tahu dunia yang lain. Itu kata kunci.
Kata kuncinya kemudian adalah bagaimana menyadarkan guru ini Ustaz, bahwa membaca itu adalah kebutuhan. Bukan saja membaca bidang studi masing-masing. Dosen bahasa, dosen sastra, yang membaca sosial politik, membaca ekonomi, membaca budaya, membaca seni, membaca apa. Saya apa saja saya baca Ustaz. Jadi setiap hari itu membaca. Kemudian ada kawan yang bilang, Pak, we moco politiknya menggopo loh. Bagaimana kemudian hidup sekarang dikendalikan politik, kita tidak mau membaca politik, sehingga dunia pendidikan itu dipolitisir, dia tidak tahu. Tidak membaca ekonomi, tidak tahu perangainya bagaimana dunia ekonomi, dan di dunia pendidikan kita itu jelas sudah kena penyakit kapitalisasi. Katakanlah, misalnya, program mandiri, kemarin heboh di Semarang itu, sebuah perguruan tinggi negeri mandiri, dia harus daftar ulang sekian puluh juta, di atas 80 juta Ustaz. Macam mana ini? Jadi pendidikan mau dibawa. Jadi intelektualitas kita, bangsa kita, Indonesia ini dari dunia pendidikan belum merdeka. Mohon maaf, belum merdeka. Untuk Pak Presiden, Pak Menteri, mohon maaf. Karena kita taat kepada Scopus, kita taat pada jurnal ilmiah. Kalau saya tanya misalkan berapa orang yang membaca jurnal ilmiah, bandingkan dengan media massa. Jurnal ilmiah itu hanya dibaca pada saat orang akan menulis jurnal rujukan dan pembacanya adalah mahasiswa dan dosen-dosen yang pesakitan untuk mengejar pangkat akademik. Asik, saya pikir saya itu. suka. Padahal membaca Saya suka. filosofinya itu bukan untuk itu. Gitu. Nah, karena itu Pak Menteri misalnya, Pak Nadiem itu, tolonglah Scopus itu dibatalkan itu. Sehingga buku saya itu juga bisa diakui. Masa nulis buku itu kalah dengan nulis satu jurnal. Satu jurnal nilainya 25, bukunya nulisnya setahun, nilainya hanya 3. Ini kan ngaco. Nah, konon ceritanya, Scopus itu pemiliknya kan orang Belanda. Mereka berjalan sudah 25 tahun yang lalu. Kita baru berjalan itu 7 tahunan lah. Iya, betul. Macam Ya, sekitar itu, mana betul. peringkat pendidikan dilihat dari Siti Saksi, dilihat dari jurnal. Ya jelaskan mereka berjalan 15 tahun yang lalu dibandingkan dengan kita yang baru berjalan 7 tahun misalnya. Ini enggak fair. Makanya rada mikir gitu loh. Bangsa Indonesia ya bebek. Mohon maaf, kita harus berani menjadi bangsa Indonesia. Kita merdeka. Konsep merdeka berpikir bagaimana kita berani misalkan berteori berbasiskan pengalaman. Gitu loh. Jangan kita menjadi pengimpor teori. Sehingga di Indonesia misalnya teori sastra itu lebih dari 30. Bayangkan adanya kritisisme, intelektualisme, feminisme, dekonstruksi, postmodernisme, dua cek Indonesia. Kenapa tidak lahir teori sastra kita, misalkan? Kritik sastra demikian. Saya ingat bagaimana Habib Yasin, Ustaz. Habib Yasin itu membuat kritik tanpa teori. Bukunya, kritik sastra Indonesia modern itu ya, 1, 2, 3 itu. Kalau saya telah, sebenarnya karakternya 3. Bagaimana dia mengilustrasikan tentang si penulis, menceritakan isi dan kelebihannya, dan bagaimana mengkontekstualisasikan dengan kehidupan sosial si pengarang. Ini penting. Jadi kita kadang-kadang membaca teks itu lepas, tidak kenal siapa penulisnya. Ngaco itu. Strukturalisme, misalkan ada mahasiswa nulis skripsi tentang Arafat Nur. Arafat Nur itu siapa? Enggak tahu. Odang itu siapa? Enggak tahu. Karakter dan gaya kesastraannya bagaimana? Enggak tahu. Kalau kita mengikuti misalnya sederhanalah teori kritiknya Habib Yasin, kita akan tahu membedakan orang yang satu dengan yang lain. Gini Ustadz, jadi karena itu bagaimana membaca itu menjadi kebutuhan, jangan sampai kemudian guru menjadi kanak-kanak bahwa tidak membaca lagi. Karena membaca itu kan belajar. Saya pernah ngomong sama guru, Pak, ketika kuliah, ketika SMA,
cita-cita itu saya guru loh Pak. Setelah menjadi guru, ya sudah, tidak membaca lagi. Padahal ilmu itu berkembang, penanda perubahan pikiran, paradigma, dan kedewasaan itu karena bacaan. Karena itu kemudian seorang motivator pernah mengatakan, untuk melihat bagaimana tingkat kedewasaan seseorang, kesehatan mental seseorang, itu bisa dilihat dari bacaannya, Bang. Bagaimana kesehatan mental seseorang, dan bagaimana kewarasan seseorang atau kesehatannya itu bisa dilihat dari bacaannya. Samalah dengan lagu, Bang. Ustadz, kalau lagu orang itu sukanya yang cengeng-cengeng, yang sentimentalis, yang mendesau, kayak gitu. Pemuda remaja yang sukanya itu rock, gencelaan itu ya karakternya kayak itu. Bagaimana slow, sehingga analoginya bacaan itu bisa mempengaruhi seseorang dan dengan bacaan akan bisa mendewasakan orang. Padahal bacaan hanyalah satu konsep dari literasi dasar yang digerakkan secara nasional melalui gerakan literasi nasional. Kalau kemudian literasi digital, literasi sains, literasi numerasi, literasi finansial, dan literasi budaya itu berjalan bersama-sama, wah saya yakin semua bangsa Indonesia itu sehat, walafiat, waras, dan dewasa. Asik. Ada yang menarik tadi dalam model kritik Ustadz Tejo berkaitan dengan Scopus dan kawan-kawannya, dan kita sepakat bahwa memang kesalahan terbesar dalam menilai sesuatu karena model komparasi atau perbandingannya itu tidak berkesesuaian. Sama tadi penggambarannya, betul. Ada yang menarik. Saya pernah diskusi juga sama Kak Aslan, Mas Tejo tahu itu. Bagaimana dengan model karya ilmiah? Jadi yang saya maksudkan karya ilmiah adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Karena konsep yang digambarkan tadi, kalau karya ilmiah itu hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memang berkecimpung di dunia akademik, esai, kemudian apalagi cerpen, itu kan sangat kontributif pada masyarakat secara umum. Setuju tidak kira-kira kalau ada semacam usulan bahwa apa sih salahnya kalau kita misalnya karya ilmiahnya itu diganti dengan penulisan esai misalnya dari seorang mahasiswa sebagai landasan awal untuk, artinya kalau esai kan itu tadi yang saya bilang, jadi bukan hanya dosennya tok yang memahami isi bacaan itu, tapi bisa dilempar ke masyarakat. Kira-kira gimana, Ustadz? Ini Ustadz ya, yang pertama saya pernah membuat vlog sama Pak Tengsu ya, juga sama. Oh iya betul. Sebelum kita cangkruk di Gardu itu ya, itu kan namanya seragam politik. Saya di depan perpusnya Pasca Sarjana Unesa sedang membincang tentang sastra akademika. Pak Tengsu kan ngomong, "Iku apa aja ngawur sastra akademika." Yaitu sastra yang hanya menjadi kajian-kajian mati yang kemudian dipasang di rak buku itu. Itu menurut saya sastra akademika. Sastra yang ditulis kemudian tidak dibaca lagi. Dibaca oleh para pengekor penulis skripsinya. Karena itu pada saat itu saya mengusulkan di vlog yang saya sama Tengsu itu, ya apa lek skripsi ini diganti nulis buku. Kan pemikirannya lebih utuh. Wah, betul. Kalau mereka sudah mahasiswa misalkan sudah menerbitkan kumpulan cerpen dan dimuat di beberapa media, anggap aja dikonversi dengan skripsi, selesai. Asik. Kenapa? Sesuai dengan peruntukan gitu loh. Jangan dipaksa bebek itu terbang. Memaksa bebek terbang itu ya penyakit. Tapi kemudian kalau memaksa elang untuk berenang, itu juga kualat.
Elang itu kemampuannya terbang mengitari Terbang. dunia. Anak-anak yang kreatif itu liar, jangan dikungkung dengan skripsi yang tidak jelas. Apalagi kemudian dosen pembimbingnya juga tidak membaca, baru lagi maunya misalkan strukturalisme. Sekarang sudah ada ekosastra, ada edusastra, ada postkolonial, ada nulu. Kok strukturalisme? Psikologi itu loh, yang saya baca sampai sekarang itu hanya Sigmund Freud itu aja. Sigmund Freud itu loh. Padahal ada psikologi humanisme, ada psikologi positif. Nah, kajian-kajian sastra yang seperti ini nanti menarik menjadi buku, Ustaz. Jadi kebetulan mohon maaf saya ini lagi meneliti dengan teori psikologi humanis karyanya Arafat Noh. Yang satunya penelitian dengan menggunakan psikologi positif berbasis filsafat sastra. Jadi sederhana aja logikanya. Kalau filsafat humanisme itu berbasis pada akar kebutuhan manusia. Konsepnya Maslow kan ada 5 kebutuhan dasar itu. Pertanyaannya adalah bagaimana itu terpenuhi atau tidak melalui representasi di dalam karya sastra. Pendekatan humanisme diambil bahwa setiap sastra punya nilai kemanusiaan yang bisa menyadarkan dan mendewasakan. Demikian juga filsafat, mohon maaf, psikologi positivisme selalu berpandangan bahwa di dalamnya ada nilai kebajikan, ada kebijaksanaan, ada kebaikan dan lain sebagainya. Selalu ada solusi. Dan menurut saya, kalau ngomong tentang literasi dan kedewasaan, psikologi humanisme dan psikologi positif ini menarik untuk disinergiskan dengan gerakan literasi baca tulis. Itu Ustaz. Karena itu kemudian sebagai rintisan, mohon maaf sebenarnya, di Malang itu kan pernah ada si Bayu Sekak itu. Bayu Sekak itu kan hampir tidak lulus karena tidak lulus skripsi. Bayu Sekak. Karena vlog-vlognya yang sudah melambung itu, makanya itu dikonversi dan diakui. Terus diluluskan di UM. Itu orang-orang UM sendiri rame itu. Dan ketika saya mengisi trainer of trainer entrepreneurship di UMM itu sudah mengambil langkah. Jadi anak yang PKM-nya lolos tingkat nasional itu dikonversi skripsi. Wow, keren, Itu, keren. Jadi orang itu tidak mengulang-ulang sesuatu yang apa ya? Kalau kemampuannya sudah tercipta, PKM tingkat nasional, Ustadz, terus diminta untuk nulis skripsi lagi, ini kan masuk akal. Nah, disinilah maka perguruan tinggi itu harus punya keberanian yang kreatif gitu. Artinya apa? Harus ada punya ketikan, bagaimana mendorong kemampuan khusus itu. Kalau yang biasa-biasa, silahkan ambil jalur skripsi. Yang luar biasa, jalur prestasi. Itu loh Ustaz. Yang pertama jalur skripsi yang biasa, kemudian ada jalur prestasi, karena kekaryaan. Prestasi itu ya mahasiswa nerbitin buku, kan sudah prestasi. Sudah menulis PKM, karya ilmiah itu kan prestasi. Sudah menerbitkan kumpulan puisi yang prestasi. Dicari logika-logika parameternya yang bisa menjadi. Dan yang terakhir, kalau memang mereka itu tidak mau menulis skripsi, jika perlu ya skripsi itu ditiadakan. Kalau saya dulu tahun 91 ada jalur skripsi dan non skripsi. Jadi ada yang lulus tanpa skripsi dan lulus wajib skripsi. Itu biasanya IP dulu. Kalau IP 2,5 ke atas itu wajib skripsi. Kalau di bawah 2,5 itu tidak nulis skripsi. Saya tidak tahu gitu sekarang kok semua wajib skripsi. Wajib. Kalau Ustadz dulu gimana? Iya, jadi ada jalur skripsi. Siapa yang mewajibkan? Makanya kan aturan dari kalau menurut kampus. saya, iya ada jalur skripsi, non skripsi, dan jalur prestasi. Nah, kalau kampus berani melakukan seperti ini, dan ini apik tenan.
Makanya PT-PT yang besar-besar itu loh melakukan revolusi akademik. Revolusi akademik, apalagi kalau dia sudah menulis buku misalnya. Menulis buku loh. Anak-anak yang nulis buku itu kadang malah tidak lulus. Tidak lulus secara akademik. Karena bagaimana harus mengikuti lomba kutipan yang banyak itu, Ustaz. Saya pikir itulah. Sehingga nanti kalau Skopus itu ya ingin naik pangkat. Tapi orang yang tidak ingin naik pangkat seperti saya, jangan diurusi gitu. Wah, sama. Jadi, mohon maaf. Saya tuh pernah dipanggil, Ustaz, oleh Ketua Kepala Kopertes 7 Surabaya. 3 kali, Ustaz. Gara-gara? Sebagai dosen masalah. Karena tidak ngurus pangkat. Pangkat saya 3A. 3B. SK tahun 92. Ngaco kan? Tapi nulis buku banyak. Wah, itu saya tunjukkan. Sampai sekarang belum sertifikasi. Serius? Ampun kan? Serius ini. Orang literatif, dewasa dan mampu memecahkan masalah, memberikan solusi bagi kehidupan dirinya dan secara sosial. Luar biasa. Saya memberi hormat kalau persoalan itu. Kayaknya saya akan mengikuti jejaknya Mas Tejo ini. Menarik, luar biasa. Jangan, kalau harus pangkat dikejar. Guru besar dengan karya, Ustaz. Sampai sekarang, mohon maaf, makanya jurnal-jurnal itu ya kontekstual lah. Jangan menjadikan jurnal ilmiah sebagai satu-satunya indikasi tertinggi. Betul. Sebagai indikasi tertinggi. Berapa jurnal yang diterbitkan, berapa jumlah, wong budale gitu, rapodo. Kok ngitung 10 tahun yang kono. Dan itu salah satu ukurannya. Demikian juga misalkan para dosen demikian juga. Dan mohon dihargailah. Buku itu menulis lebih berat. Jurnal ilmiah, saya juga bisa nulis jurnal. Jurnal terakreditasi tahun 2002, saya sudah nulis. Tapi ya tak enggu. Ya tak ingin membuktikan aja aku ya bisa nulis jurnal. Gitu. Dan ini, ya mau tidak mau, itu juga akan nulis jurnal lagi. Bok menawa, Ustaz. Artinya Ustadz Tejo ini sementara menantang beberapa kampus untuk memberikan alternatif kepada calon lulusan buat mahasiswanya. Jangan dipaksa menulis skripsi. Ya, artinya kalau dia tidak mau menulis skripsi tapi dia punya karya buku misalnya, kenapa tidak itu yang dikonversikan ke buku? Berarti termasuk juga kalau tidak salah KKN ya. KKN itu kan bisa misalnya dikonversi yang sudah ikut 3 kali misalnya baksos, 3 kali baksos. Oke, silakan dikonversikan menjadi KKN. Sungguh luar biasa. Jadi kira-kira kalau ini ya silakan. Ustaz, jadi catatannya kan begini. Tolonglah ditinjau ulang jalur skripsi itu. Yang kedua, jalur skripsi. Dan ketiga, jalur prestasi gitu. Kalau mahasiswa itu sudah punya karya, sudah punya novel, sudah memenangkan Kusalah misalkan. Masa ada orang tidak lulus perguruan tinggi pemenang Kusalah, ya lucu tuh. Nah, makanya demikian juga. Kalau jalur prestasi ini, prestasi itu ya kekaryaan buku, entah itu novel, entah buku umum, entah itu apa, atau kemudian karya ilmiah. Karya ilmiah PKM yang sudah memenangkan hibah itu. Di dikti itu kan sudah tahun kan ada hibah. Nah, anak-anak yang itu dihargai lah, itu dikonversi, anggap aja sudah lulus skripsi sekaligus bonus untuk inspirasi. Biar mahasiswa juga getol untuk masuk PKM itu loh. Karena apa? Dia disamakan. Kewajibannya kemudian sama, tidak ada apa-apa. Gitu. Sehingga itu menurut saya lah, itu penghargaan terhadap para mahasiswa yang memiliki prestasi. Dan yang kedua, mengapa jalur tidak skripsi? Kita juga harus berpikir positif bahwa skripsi itu tidak selalu penting. Skripsi itu tidak selalu penting. Karena banyak lupa judul skripsinya. Kalau penting kan tidak lupa.
Betul. Banyak yang lupa, saya tanya, judul skripsinya apa? Sudah guru itu. Loh kok nulis kok lupa? Masa kamu punya anak menamai lupa? Masa kamu punya anak 2, 3 lupa namanya? Wih, itu anak ilmiah kok lupa? Enggak masuk akal. Berarti pada saat menulis, dia tidak menjiwai. Daripada begitu, pilih jiwa-jiwa yang lain itu, jiwa-jiwa akademik yang lain, biar bermakna bagi para mahasiswa gitu, Ustaz. Sip. Mas Tejo, kita lanjut di sesi kedua ya. Ini sudah menit ke-50. 50-an. Artinya kalau di Instagram itu dia sampai 1 jam aja. Artinya kita lanjut ke sesi kedua. Sip ya. Sesi kedua.